Gila. Temen gue tiba-tiba udah beli mobil aja nih. Keren banget dah. Jadi kepengen dapat mobil juga deh. Temen gue yang lain udah dapat beasiswa ke luar negeri, ke Korea pula. Kapan ya gue bisa kayak dia, biar bisa ketemu Twice? Jikil, tunggu aku ke Korea ya. Lupa nih kalau lagi syuting. Ya maklum lah, gue tadi sempat FOMO sedikit karena ngeliat pencapaian orang lain di seusia gue. Emang ya, yang namanya anak muda tuh sangat rentan kesehatan mentalnya. Bahkan kita gampang ngebandingin diri kita sendiri sama pencapaian orang lain. Tapi kalian tahu gak sih kalau itu termasuk salah satu ciri-ciri FOMO? Tapi kira-kira kalian tahu gak sih apa itu FOMO? Siapa aja yang gampang terkena FOMO? Kenapa kita bisa terkena FOMO? Dan mungkin beberapa dari kalian pengen tahu cara supaya menghindari FOMO dan menyikapi FOMO. Ya, kali ini bersama gue Ahmad Faris, presenter dari acara ini. Kita bakal bahas tuntas semuanya di Introspeksi, informasi talkshow bareng diri sendiri. Ya, kali ini kita bakal ngebahas permasalahan yang emang banyak banget dialamin sama anak muda, khususnya Gen Z dan kaum milenial, yakni FOMO. Seperti udah disinggung sebelumnya, kalau FOMO itu adalah rasa takut ketinggalan sama pencapaian orang lain. Tapi kira-kira apa sih FOMO secara lebih dalam itu? Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang merupakan teman dekat gue sendiri. Kalau gue lagi butuh curhat, kalau gue lagi galau, dia selalu ada buat gue, buat ngedengerin segala keluh kesah gue. Yakni kita sebut saja Alter Faris. Halo semuanya, kenalin gue Alter Faris. Bukan Ahmad Faris ya, bukan ya. Bukan, gue Alter Faris. Wah, namanya hampir mirip. Kayaknya nggak cuma nama sih, muka kita juga mirip. Wah, jangan-jangan kita memang saudara kembar ya. Ya, benar sekali. Kayaknya balik dari sini gue langsung tes DNA deh. Bercanda mulu loh. Jadi gimana kabar Rich? Baik, lagi lo baik-baik aja sih. Gue baik-baik aja. Bisa aja loh. Ya benar, kita kan memang kembar. Bercanda. Oke, jadi gini Ritz, lo kan teman curhat gua kalau gua lagi sedih, lagi galau, lagi down. Pokoknya lo temen ngobrol gua deh kalau gua lagi susah. Nah, lo inget nggak waktu itu pas gua lagi down, gara-gara nyalahin diri sendiri setelah ngeliat pencapaian temen gua di Instagram? Oh, yang pas temen lo keterima kerja di penansaran nusan Facebook. Nah, ya itu pas saat itu lo bilang kalau gua itu ngalamin FOMO. Kira-kira apa sih FOMO itu? Jelasin dong Ritz. Oh itu Ritz. Jadi FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. Dari namanya aja udah kelihatan kan kalau itu adalah rasa khawatir atau takut ketinggalan terhadap suatu hal. Biasanya sih rasa takut ketinggalan atas suatu tren atau pencapaian orang lain di sekitar kita. Oh gitu. Ya paham. Nah ya, jadi mood yang jelek gitu tuh bukan berasal dari kita ngeliat pencapaian yang diperoleh orang lain ya, bukan. Tapi datang dari kita yang mulai membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Padahal ya Ritz ya, tiap orang itu beda-beda dan gak semua pencapaian yang diperoleh orang lain itu cocok loh di diri kita sendiri. Oh iya bener, pencapaian orang lain sebenarnya bukan masalah buat kita ya. Tapi yang jadi masalah itu kalau kita tuh mulai ngebandingin diri kita sama orang lain. Nah, kira-kira Ritz, di mana sih kita biasa ngerasa FOMO sama pencapaian orang lain? Biasanya sih di sosial media ya. Soalnya kan di media sosial kayak IG atau TikTok nih, orang lain tuh bisa nge-share pencapaiannya atau tren yang lagi diikutin. Nah, konten yang diupload itu tentunya bisa dilihat sama banyak orang kan, sama semua orang. Nah, gak semua orang itu bisa menanggapi positif pencapaian orang lain. Ada aja kan pasti respon negatifnya.
Nah iya, pasti bakal ada aja kayak respon negatif, kayak iri, dan salah satunya adalah FOMO. Jadi ya saran gue sih kayak kurang-kurangin aja scroll-scroll TikTok atau IG-nya, dan usahain tanggepin segala hal atau pencapaian orang lain secara positif. Menurut lo nih ya, kira-kira siapa sih yang rentan terhadap FOMO ini? Oh, itu sih bisa berkaca dari diri Anda sendiri ya. Hei, introspeksi. Kenapa gua lagi yang kena? Ya oke, maaf. Nih, kita kan anak muda. Kita ini anak muda tuh menjadi orang yang rentan terkena perasaan FOMO. Anak muda sekarang nih merupakan generasi yang banyak pakai sosmed buat berkomunikasi. Terlebih karena masih muda ya, masih menggebu-gebu nih. Wah, masih menggebu-gebu untuk ngejar ini itu. Sampai-sampai kalau nggak ngejar suatu hal, rasanya buruk banget. Karena kayak gue ketinggalan karena nggak ngejar hal ini. Nah, karena hal tersebut makanya generasi muda itu gampang banget kena FOMO. Ya sih bener, gue juga ngerasa ya kalau misalkan seusia gue tuh banyak yang FOMO. Misalkan aja nih kayak banyak yang tiba-tiba ikut kepanitiaan cuma karena temen gue ikut, gue juga harus ikut deh. Jadi mereka tuh ikut bukan karena dari diri sendiri, malah takut ketinggalan sama teman-temannya. Nah itu yang salah. Aktif dan ambis mencapai sesuatu itu bagus loh. Tapi kalau misalkan alasan utamanya karena ikutan temen yang belum tentu baik, karena niat kita nggak murni dari diri sendiri, melainkan dari dorongan orang lain yang belum tentu baik loh buat diri kita sendiri. Karena apa yang baik buat orang lain belum tentu baik buat kita. Tuh guys, jangan sampai kalian FOMO karena teman kalian ikut kegiatan kayak teman gue ikut kegiatan, gue jadi pengen ikut atau misalkan karena gebetan kalian doi gue ikut, jadi gue harus ikut juga. Sadar, gebetan kamu belum tentu nerima kamu karena kamu ikut kegiatan. Sadar. Sampai kapan kamu mau menjaga jodoh orang lain? Nah, untuk mempersingkat waktu dan juga karena gue udah mulai khawatir ya bakal diusir oleh pihak kafe karena terlalu lama. Jadi kita menuju ke pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara menyikapi FOMO? Wah, ini lumayan susah sih. Ini mau jawaban dari Halodoc atau dari gue sendiri? Ya apa harus Halodoc? Astaga. Ya, boleh jawaban menurut lo sendiri deh. Oke. Ini cara menyikapi FOMO menurut gue sendiri ya, dari pengalaman gue sendiri. Jadi menurut gue yang paling perlu dilakuin adalah bijak bermain sosial media dan fokuskan tujuan awal. Waduh, apa tuh maksudnya? Jelasin dong Bang. Jadi maksud gue dari bijak bermain media sosial ialah membatasi waktu dan menyaring konten. Kalau ada konten tentang pencapaian gitu kayak my achievement atau my goals at 20, nah usahakan kita bijak dalam menanggapinya. Kita jadi motivasi untuk bisa semangat dalam mencapai tujuan kita, bukannya malah jadi standar pembanding kesuksesan. Kita perlu fokus sama tujuan kita. Kalau kita ngerasa FOMO nih sama pencapaian orang lain, kita harus nanya ke diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya pengen gue kejar kayak gitu, atau apakah yang orang lain kejar itu bagus buat gue kayak gitu. Pertanyaan simpel kayak gitu tuh bisa loh buat mempertanyakan dan mengingatkan kembali kepada kita sendiri sama tujuan kita. Wah, penjelasannya lumayan panjang juga ya. Ini naskah UAS kayaknya bakal panjang banget. Semoga jari-jari saya tidak keriting karena ngetik semua dialog sepanjang ini. Oke, makasih ya Alter Farid, my best friend, karena udah mau jadi narasumber di acara introspeksi. Makasih banyak sama penjelasannya tentang FOMO. Ini udah ngebantu banget sih buat gua, dan juga semoga ngebantu orang lain yang nonton ini. Ya, sama-sama. Kalau butuh narasumber gratisan, panggil aja gua tahu, dan kalian nggak nutupin biaya produksi. Makasih banyak ya atas hinaannya. Tim produksi kami memang miskin. Ya, akhir kata kita memang tidak bisa menghindari rasa FOMO, namun kita bisa menyikapinya dengan berbagai cara. Fokuskan tujuan, kejar apa yang memang ingin kalian capai, bukan capai apa yang orang lain kejar. Kami, Ahmad Farid dan Alta Farid, adalah orang yang sama. Bukan karena kurang orang, tapi
Ini adalah cerminan introspeksi, berdiskusi dengan diri sendiri atas permasalahan yang kita hadapi dalam relung diri. Oke, jadi sudahkah kalian berbincang mesra dengan diri kalian sendiri? Gua Ahmad Farid, presenter dari acara ini, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Introspeksi, informasi talk show bareng diri sendiri.